Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, senang sekali saya kembali hadir di hadapan Anda dalam berita dan analisa. Sejumlah informasi cerdas dan mencerahkan akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan hanya untuk Anda. Bersama saya Alfat Amrin, inilah berita dan analisa selengkapnya. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia menyatakan sikapnya bahwa secara moral hukuman mati bagi pelaku kejahatan tidak dibenarkan, sehingga perlu ada pengkajian mendalam sebelum memutuskan hukuman mati pada seseorang. PGI menilai tidak ada seseorang pun yang berhak mencabut nyawa seseorang termasuk negara. Yang pertama adalah Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI yang diketuai oleh Yewangu selaku Ketua MP PGI kembali menggelar diskusi publik dengan menyoroti proses hukuman mati di tanah air. Hukuman mati bagi para pelaku kejahatan dinilai sebagai salah satu cara agar pelaku kejahatan mempunyai efek dampak jera dalam masyarakat. Namun ada pula pihak-pihak lain yang menilai bahwa hukuman mati sudah ketinggalan zaman, sedangkan dampak jeranya belum terbukti sampai sekarang. Dalam diskusi tersebut, Yewangu berpendapat bahwa efek jera dari para pelaku kejahatan dapat dilakukan hanya di dalam lembaga pemasyarakatan, sampai pelaku kejahatan benar-benar jera dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, sehingga hukuman mati tidak perlu dilakukan. Penjara saja diubah namanya menjadi lembaga pemasyarakatan, berarti bahwa ada asumsi orang akan berubah di dalam penjara. Artinya berilah hukuman sepanjang-panjangnya sampai dia berubah. Sampai dia berubah. Ya, artinya dan ini harus diperbaiki sistem kepenjaraan itu sendiri, sistem pengawasan. Siapa mengawasi pengawas? Ini semua kan menjadi masalah-masalah yang rumit. Yewangu percaya bahwa di dalam lembaga permasyarakatan, seseorang yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan diyakini akan berubah. Semakin lama mendapat hukuman, maka akan semakin dekat dengan dirinya yang sebenarnya, yang merupakan bagian dari sebuah masyarakat yang beradab. Namun apabila seseorang dijatuhi hukuman mati, maka kesempatan untuk menjadi bagian dari masyarakat yang beradab tertutup untuk selama-lamanya. Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Menteri Luar Negeri Retno Lestari Marsudi mengunjungi pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kunjungan ini dilakukan untuk menjalin silaturahim antara Kementerian Luar Negeri dan Muhammadiyah. Menteri Luar Negeri Retno Lestari PM yang merupakan Menteri Perempuan pertama berkunjung ke kantor pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menjalin silaturahmi. Kedatangan Menlu ini disambut hangat oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Samsudin dan Sekretaris Muhammadiyah Abdul Mukti. Usai bersalaman, Menteri Luar Negeri makan bersama dengan Din Samsudin dan sejumlah pengurus Muhammadiyah. Usai melakukan santap siang, Menlu dipersilahkan untuk memasuki ruangan penerimaan tamu untuk berdiskusi secara tertutup. Diskusi berlangsung cukup lama, membahas masalah-masalah kebangsaan dan hubungan luar negeri. Retno Lestari berharap kunjungannya ke Muhammadiyah sebagai wujud menjalin silaturahmi, mengingat Muhammadiyah merupakan ormas Islam yang sudah makan asam garam dalam membangun bangsa. Muhammadiyah juga cukup berpengaruh di dunia internasional. Untuk itulah perlu adanya saran dari Muhammadiyah dalam menjalankan tugas di Kementerian Luar Negeri. Arina Nurrohmah, Eko Bayurianto memberitakan dari Jakarta. Kisruh politik yang disebabkan pemberontak Houthi di Yaman dengan pemerintah Yaman meresahkan sejumlah warga negara Indonesia yang ada di Yaman. Untuk itu, Kementerian Luar Negeri terus melakukan pemantauan terhadap permasalahan ini. Gentingnya situasi di Yaman akibat kudeta yang dilakukan kelompok gerilyawan Houthi anti pemerintahan Yaman. Suasana politik yang kurang kondusif di Yaman ini membuat khawatir sejumlah warga Indonesia yang sedang belajar dan bekerja di Yaman. Untuk memberikan perlindungan, Kementerian Luar Negeri akan memantau penuh dan mengevakuasi secara bertahap para WNI yang berada di titik konflik di Yaman. Seperti yang disampaikan oleh Retno Lestari, Menteri Luar Negeri, bahwa evakuasi dan pemulangan WNI melalui Beirut. Sejauh ini WNI yang dipulangkan sudah 400 orang, sedangkan yang belum mau dievakuasi dan dipulangkan sebanyak 300 orang.
akan kita pantau. As necessary, begitu memang perlu evakuasi, kita evakuasi, dan Yaman secara periodik sudah melakukan pemulangan warga negara kita juga. Selain berkonsentrasi pada pemantauan keselamatan tenaga kerja baik TKI dan TKW, Kemenlu juga berkonsentrasi memantau para WNI yang berada di negara-negara konflik. Selain itu, Kemenlu juga akan terus melakukan diplomasi terkait perbatasan negara dengan negara tetangga. Arina Nurrohmah, Eko Bayu Rianto memberitakan dari Jakarta. Dalam sambutannya di pembukaan Jakarta Food Security Summit ketiga, Presiden Joko Widodo optimis Indonesia dapat mencapai swasembada pangan dalam 4 tahun mendatang. Berikut liputannya untuk Anda. Ketahanan pangan merupakan tantangan nyata bagi seluruh negara termasuk Indonesia, karena pangan sebagai sumber kehidupan bagi 5 miliar manusia di dunia, dan diantaranya ada 250 juta jiwa penduduk Indonesia. Ironisnya, untuk memenuhi kebutuhan pangan, impor selalu menjadi andalan. Indonesia menuju arah pembenahan dengan mewujudkan peningkatan produksi dan produktivitas pangan oleh petani, peternak, dan lainnya. Presiden Joko Widodo pun menargetkan swasembada pangan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang untuk menekan ketergantungan impor. Tahu lapangan, semakin banyak kunjungan daerah yang saya lakukan, semakin saya kenal medan yang ada di negara kita, semakin saya yakin bahwa yang namanya swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu akan kita capai dalam kurun waktu yang tidak lama. Perkiraan kami 4-5 tahun itu bisa kita pegang. Tadi setelah juga melihat dan berdialog dengan petani yang dulu 2 ton menjadi 4 ton, yang dulu 6 ton menjadi 8 ton, yang dulu 1,5 ton menjadi 3 ton. Presiden juga menyempatkan diri berdialog dengan petani, penambak, nelayan, dan pengusaha mengenai pencapaian produksi pertanian hingga permasalahan yang masih mengganjal untuk mewujudkan swasembada pangan. Alfat Amrin, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Untuk memberikan peluang bagi masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji, Kementerian Agama akan membuat kebijakan pelarangan naik haji lebih dari 1 kali. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan pemberlakuan pelarangan pergi haji berulang kali sudah lama digaungkan Kementerian Agama. Sedangkan untuk pemberlakuan peraturan ini akan diberlakukan tahun 2015 ini. Hal ini berdasarkan data-data yang ada di Kementerian Agama yang mencatat kuota haji Indonesia pada tahun 2015 tetap tidak meningkat. Hanya pada kisaran 168.800 orang terdiri 15.200 orang haji reguler dan 13.600 orang untuk haji khusus. Lukman Hakim selaku Kementerian Agama menjelaskan bahwa melihat banyaknya masyarakat Indonesia kesulitan berhaji akibat antrian yang lama, menjadikan Kementerian Agama akan memberlakukan pelarangan haji berkali-kali. Berhaji itu semakin waktu semakin panjang. Jadi sekarang bahkan sudah belasan, di Sulawesi Selatan bahkan sampai 20 tahun orang harus menunggu. Nah, karenanya memang harus ada kebijakan yang cukup relevan, dan itu adalah dengan cara membatasi betul bahwa orang yang sudah berhaji sebaiknya tidak lagi berhaji, supaya kemudian kota yang sangat terbatas itu betul-betul bisa digunakan bagi yang belum sama sekali, karena yang belum itulah yang berkewajiban, sementara yang sudah berhaji itu tidak lagi berkewajiban karena sudah gugur kewajibannya gitu. Kebijakan ini banyak yang mendukung, namun Komisi 8 DPR RI belum memberikan persetujuannya. Kementerian selain melakukan kebijakan ini juga akan melakukan sosialisasi memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk tidak berhaji secara berulang-ulang. Arina Nurrohmah, Eko Bayu Rianto memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Berita dan Analisa.
pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri meminta agar Mahkamah Agung menangani hasil perkara sengketa pemilihan kepala daerah yang selama ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung atau MA tetap akan menangani kasus pilkada. Penanganan di MA ini dilakukan agar pilkada berjalan dengan kondusif. Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo ketika ditemui di Gedung Kementerian Dalam Negeri. Mendagri menambahkan, banyak pertimbangan-pertimbangan kenapa sengketa pilkada dilakukan di Mahkamah Agung. Menurutnya, jika MA keberatan dengan pertimbangan pengalaman, tidak jadi masalah. Mengingat harus ada lembaga penyelesaian sengketa pilkada karena selisih satu suara bisa menjadi sengketa. Mendagri menambahkan proses penyelesaian sengketa pilkada menjadi salah satu poin yang direvisi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang sedang dibahas di Komisi 2 DPR RI. Pertama, pimpinan Komisi 2 ketemu dengan pimpinan MA. Lengkap. Tetap MA merasa keberatan. Yang dilaporkan. Nanti dalam 2-3 hari akan kita bahas dan nanti malam kami rapat dengan KPU juga. Bagaimana masalah kalau ada sengketa? Jangan sampai sengketa ini akan berkembang. Kalau alasannya alasan ketidakmampuan hakim, saya kira tidak. Hakim di daerah cukup. Kalau alasannya ketakutan terjadi kerusuhan sehingga mengorbankan kantor pengadilan, saya kira tidak. Untuk itu, terkait keberatan MA dalam menyelesaikan sengketa pilkada, Mendagri mengatakan berbagai kekhawatiran tersebut bisa diatasi bersama. Dedi Muhsoni memberitakan dari Jakarta. Upaya gerasi hukuman mati terhadap para terpidana kasus narkoba tidak diampuni Presiden Joko Widodo, termasuk terpidana asal Singapura yang dalam waktu dekat akan dieksekusi. Penolakan Presiden itu mendapat dukungan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia. Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI mendukung sepenuhnya upaya penolakan gerasi Presiden Joko Widodo terhadap para terpidana mati kasus narkoba, termasuk terpidana kasus narkoba asal Singapura. Ketua Umum DPN PERADI Oto Hasibuan di akhir kegiatan penyampaian visi dan misi oleh calon pasangan PERADI periode 2015-2020 menyambut baik langkah-langkah Presiden menolak gerasi terhadap terpidana narkoba. Menurutnya hukuman mati sudah diatur dalam KUHP. Oleh karenanya, mau tidak mau aturan itu harus dipatuhi oleh semua pihak. Apalagi narkoba sangat merugikan bahkan mematikan. Saat ini saja, kematian akibat narkoba mendapat ranking tertinggi di wilayah Indonesia. Karena bagaimanapun situasi dan kondisi akibat dari narkoba ini sangat luar biasa. Bangsa kita ini banyak hancur, rakyat kita banyak hancur, generasi muda kita banyak rusak gara-gara narkoba. Jadi saya kira memang Presiden kita harus kompak seperti itu. Dan saya mendukung itu. Saya mendukung. Dukungan penolakan gerasi ini juga senada didukung oleh calon Ketua Umum PERADI periode 2015-2020 Fauzi Yusuf Hasibuan. Hukuman mati merupakan sikap konstitusi dan tidak melanggar HAM, oleh karenanya rangkaian hukuman mati merupakan keputusan akhir dari keputusan pengadilan. Saya kira itu sikap yang didasarkan kepada konstitusi negara Republik Indonesia. Dan itu itu merupakan implementasi dari HAM yang diselaraskan dengan prinsip-prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu fakta hukuman mati itu tidak boleh ditunda sih sebetulnya. Himpunan Advokat Indonesia atau PERADI rencananya akan menggelar musyawarah nasional di Makassar pada tanggal 26 hingga 28 Februari 2014. Dalam munas itu akan dilakukan pemilihan pengurus baru periode 2015-2020. Dedi Muhsoni memberitakan dari Jakarta. Penolakan gerasi oleh Presiden Joko Widodo terhadap terpidana mati kasus narkoba hingga kini terus dilakukan. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menilai sistem hukuman mati di Indonesia melanggar hak hidup manusia. Sistem hukuman mati yang diterapkan di Indonesia saat ini wujud inkonsistensi dan hipokrasi pemerintah pada isu universal hak asasi manusia. Bahkan Kontras menilai jika angka kematian akibat narkoba di Indonesia sangat tinggi adalah bohong.
Kontras menilai Presiden Jokowi harus evaluasi data yang dirilis oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN yang mengatakan bahwa lebih dari 50 orang meninggal setiap harinya gara-gara narkoba, bahkan dalam data itu kematian tertinggi di Indonesia akibat penyalahgunaan narkoba. Lembaga bantuan hukum dari Kontras ini sangat menyayangkan kepada Presiden yang tidak mengkaji kembali terhadap terpidana mati kasus narkoba. Terlebih beberapa terpidana mati tersebut ada yang dari luar negeri, dan jika hukuman mati tersebut dilakukan, dipastikan akan mengganggu kerjasama yang sebelumnya dilakukan. Gerasi Endru dan Miuran dan yang lain yang sekarang di daftar eksekusi itu ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Dan Jokowi sudah mengatakan bahwa kita tidak ampuni pelaku kejahatan narkotika karena kita sedang darurat narkotika. Tapi teman-teman perlu ketahui bahwa darurat narkotika yang digembar-gemborkan BNN itu slogan omong kosong yang tidak berdasarkan studi riset ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Peneliti Oxford sudah membantah studi BNN dan Pusat Penelitian UI yang menghasilkan angka 40-50 kematian per orang per hari itu. Itu angka yang tidak berdasar. Angka bahwa 4,5 juta pemakaian narkotika harus direhabilitasi itu juga omong kosong. Kita setuju bahwa ada persoalan serius dengan narkotika, tapi eksekusi yang sampai. Perlu diketahui, rencana eksekusi mati tahap kedua sebanyak 11 terpidana. Jika hukuman mati ini tetap dilakukan, bisa jadi kasus serupa akan banyak terjadi, dan hal ini bisa dikatakan bahwa negara tidak bisa menjamin proses pemulihan hak-hak terpidana. Deddy Muhsoni memberitakan dari Jakarta. Kabar tidak diprioritaskan perlindungan umat beragama dalam rancangan perundang-undangan membuat Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin angkat bicara. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama yang diajukan Kementerian Agama tidak masuk dalam prolegnas prioritas DPR. Menurut Menteri Agama Lukman Hakim, rancangan undang-undang tersebut sangat penting karena merupakan hukum yang jelas dalam mengatur pertikaian-pertikaian yang berkaitan dengan agama. Apalagi saat ini banyak kasus-kasus penistaan agama di Indonesia. Lukman Hakim Saifuddin selaku Menteri Agama mengaku belum tahu jika undang-undang tersebut tidak diprioritaskan oleh Komisi 7 DPR RI. Mengingat undang-undang ini sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh pemuka agama dan umat agama di Indonesia. Karena waktu itu Menteri Hukum dan HAM mengatakan kepada saya itu masuk prioritas 2015 gitu. Dan bagi Kementerian Agama itu sesuatu yang cukup mendesak sekarang ini karena banyaknya kasus-kasus penistaan, penodaan agama, lalu juga perbedaan persepsi terkait dengan pendirian rumah ibadah gitu. Lalu juga hak-hak umat beragama di luar yang 6 yang juga perlu dihormati, dihargai hak-haknya, lalu kemudian bagaimana kita menyikapi mereka, lalu terkait juga penyiaran agama, mungkinkah kita melakukan penyiaran kepada umat yang sudah beragama. Menteri Agama juga menjelaskan akan sangat melukai seluruh umat beragama dan pemuka agama yang memperjuangkan undang-undang ini dengan cukup lama. Arina Nurrohmah, Eko Bayurianto memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Berita dan Analisa. Jika Anda berkunjung ke Yogyakarta, tidak ada salahnya mampir dan mencoba Kopi Jos di Jalan Wongso Dirjan untuk menemani suasana malam Anda di kota Jogja. Ingin tahu seperti apa nikmatnya Kopi Jos? Berikut liputan tim TV-mu dari Yogyakarta. Daerah untuk ini saya sangat tertarik dengan Kopi Jos ini yang tadi dimasukin bara ini. Pengen tahu apa sih khasiat yang terdapat di Kopi Jos ini? Kurang dan tambah efek samping. Tambah efek samping gitu. Oh, jadi efektif untuk mengobati masuk angin gitu, untuk mual-mual ya efektif ya?
selain untuk dimasuk ini bara api ini berarti sudah menjadi hidangan wajib untuk kopi jos ini. Nah, selain kopi, apakah ada campuran lagi Pak? Tapi saya tadi lihat di menu ada kopi susu jos, itu gimana Pak? Campur susu? Oh, pakai arang juga. Pernah merasakan orang lain tuh ada susu jahe pakai jos juga. Susu jahe pakai jos, pakai arang gitu. Berarti sangat komplit. Ada es dicampur es juga nggak? Itu bagaimana ya? Arang yang menyala dicampur es gitu. Es kopi jos. Es kopi jos. Air teh paru. Masuk paru. Jadi untuk efek samping tidak ada ya? Ini khasiatnya sangat bagus. Betul. Oke. Nah, selain di angkringan ini, selain menyajikan kopi jos, apa saja yang dihadirkan di angkringan Bang? Selain minuman, makanan juga apa aja? Susu jahe, es cappuccino, tape ketan pakai susu. Oh iya, ada tape juga. Lengkap ya, disajikan di pantesan. Pantas sekali angkringan kopi jos Pasir ini sangat terkenal gitu. Nah, selain tadi ada menu spesial lain ya selain kopi jos ini yang disajikan di sini. Khasnya Pak Aceh ya. Susu tape lagi sama kopi jos. Banyak peminatnya kopi jos sama susu tape. Yang pemirsa tadi disampaikan sama Pak Aceh, di sini peminat kopi jos sangat besar. Dan satu lagi yaitu ada susu tape yang merupakan salah satu minuman favorit ya para pengunjung angkringan kopi jos tape ini. Nah, pemirsa, untuk itu saya akan coba mencicipi salah satu kuliner, salah satu sajian makanan yang disediakan di angkringan kopi jos ini. Ya Pak, terima kasih atas waktunya dan selamat malam Pak. Terima kasih. Pak ini pemirsa, ini merupakan salah satu destinasi yang tentunya akan memanjakan selera pemirsa untuk menikmati cita rasa khas Yogyakarta. Pemirsa, terus saksikan liputan kami di sejumlah wilayah di tanah air. Tetap bersama saya, kembali ke rekan saya TV. Informasi dari Yogyakarta tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Alfat Amrin beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Saksikan berita dan analisa hanya di TVmu. Salam pencerahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.